Vonis Nikmir 4 tahun. Kalian lihat video-videoku sebelumnya. Oke ya. Aku disclaimer dulu ya. Oke, untuk tuntutan awal yang dituduhkan oleh si Nikmir ya, itu adalah TPPU dan pemerasan ya guys ya. Kita kan bahas itu ya awalnya ya. Dan di situ saya memprediksi bahwasanya itu tidak akan terbukti ataupun dia akan bebas dari apa tuntutan tersebut ataupun dari tuduhan tersebut ya. Intinya di sini kalian harus bisa lihat ya. Saya pernah mengatakan bahwasanya Nikmir akan mendapatkan sebuah keringanan ya, mungkin dari dharma-dharma yang pernah dia lakukan ya. Mungkin dia banyak berbuat baik dengan orang-orang yang tidak mampu ataupun anak-anak yatim piatu ataupun dan sebagainya. Oke, di sini coba kalian pikirkan sesuatu ya teman-teman ya. Jaksa menuntut 11 tahun untuk Nikmir ya. Oke. Dan ternyata apa? Ternyata hakim cuma memvonis Nikmir cuma 4 tahun. Jauh banget ya, jauh banget. Jadi di sini kita harus bisa memahami atau mengerti ya. Kita memang akan menghargai di sini. Tetapi alhamdulillahnya ya, Tuhan memberikan pertolongan kepada Nikmir. Di sini Tuhan sudah memberikan pertolongan loh ya. Kenapa? Karena Nikmir terbebas dari TPPU dan pemerasan. Nah, kalian bayangkan saja kalau TPPU dan pemerasan itu terbukti, berapa tahun nih kita akan di dalam penjara itu? Mungkin sekitar 20 tahunan seperti itu. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan itu teman-teman ya. Tuhan tidak mengizinkan itu ya. Di sini banyak sekali pertolongan-pertolongan yang muncul untuk Nikmir, dan doa-doa kalian yang di sana ya, yang di sana itu selalu mendoakan semoga Nikmir bebas, semoga Nikmir bebas. Nah, itu pun berpengaruh loh ya. Setidaknya kalian sudah membantu Nikmir dengan banyak doa. Jadi apa ya, kalau dibilang itu bisa berkurang vonisnya seperti itu ya. Di sini kalian nggak usah khawatir, karena di sini nanti akan masih ada banding ya teman-teman. Ada banding, ada kasasi seperti itu. Jadi intinya di sini kasusnya kan udah jelas nih, kasusnya udah jelas larinya jadi ke ITE, bukan ke TPPU dan tadi pemerasan lagi ya. Karena yang kemarin-kemarin itu kan selalu bulet ya, antara TPPU, pemerasan dan lain sebagainya, banyak sekali tuduhan-tuduhan untuk Nikmir. Jadi di sini sudah jelas kalau dibilang itu tuduhannya ya, tuduhannya itu vonisnya itu untuk ITE ya, 4 tahun. Jadi nanti para pengacaranya si Nikmir sendiri akan fokus ke ITE saja gitu loh. Nggak kayak kemarin yang macam-macam itu enggak. Ya, di sini kita akan mendoakan yang terbaik ya. Semoga Nikmir cepat bebas. Dia pasti akan bebas. Yakin banget. Oke? Kenapa sih Bapak kok dia masih masuk gitu? Dari awal pas saya live itu saya mengatakan bahwasanya Niki memang akan masuk. Kenapa? Karena ini udah pesanan teman-teman gitu loh. Karena ini sudah pesanan. Ya, waktu itu aku di live prediksi bahwasanya ini memang sudah ada permainan. Coba kalian slash lagi video-video aku yang sebelumnya ya. Jadi memang ini udah pesanan, kayak aku mesen nih, setidaknya memang harus masuk gitu. Nah, ini kalau mereka tidak bisa memasukkan si Nikmir ini, nanti juga bahaya. Kalau Nikmir ini bebas, mereka juga bahaya seperti itu. Jadi mereka nyari amannya apa? Ya Nikmir harus masuk walaupun dengan vonis yang kecil gitu loh. Ya, walaupun dengan vonis yang ringan, setidaknya mereka juga aman nih, yang orang-orang belakang nih ya. Kayak yang tadi, yang bukan tadi, yang hari itu ya,
pernah itu saya prediksi semua kan keluar semua. Nah, itu rangkumannya di sini. Aku ngomong di sini bahwasanya memang ini sudah ada pesanan seperti itu. Oke. Jadi untuk nih ya, kalian ya yang memang mungkin agak kecewa dengan vonis hari ini, tetapi kita harus bisa menghargai teman-teman, karena ini kita seharusnya sudah senang banget. Karena apa? Si Nikmir ini sudah bebas dari TPPO dan pemerasan. Itu yang target kita itu di situ. Kemarin itu kan saya memprediksi untuk itu kan, TPPO dan pemerasan, dan akhirnya apa? Dia bebas dari tuduhan tersebut. Nah, ini ganti malahan yang ITE, yang ini yang kita fokus. Dan kenapa si Nikmir itu tetap tersenyum? Karena dia udah tahu kartu asnya apa. Di sini kita harus garis bawahi ya. Oke teman-teman, tetap semangat, masih ada banding dan kasasi di sini. Ayo kita terus memberikan semangat untuk Nikmir, dan kita terus mendoakan semoga Nikmir cepat bebas. Oke. Dan satu lagi teman-teman, kita harus apresiasi untuk si Nikita Mirzani ya, karena dia itu sanggup mengorbankan diri dia ya, itu demi kasus-kasus besar teman-teman ya. Biar apa? Biar masyarakat itu tahu bahwasanya ini adalah kasus yang sangat besar, yang seharusnya kalian ya sebagai netizen ataupun sebagai rakyat itu harus tahu gitu loh, karena di sini sangat merugikan sekali ya. Kalian masih ingat nggak yang kasusnya Dito Mahendra, yang si Nikita Mirzani dia berani speak up itu, sampai dia dipenjarakan, yang sampai dia dikasuskan itu. Nah, itu kan karena kasus Dito Mahendra dengan si Nikita Mirzani ini kan semua jadi speak up kan ya. KPK juga langsung berjalan, KPK langsung ngusut semua, akhirnya apa, dapat semua kan, terbukti semua. Nah, ini nanti sangat berbahaya sekali ya, karena orang-orang yang sudah menzolimi ataupun menjatuhkan si Nikmir ini tadi, ini nanti memang akan kena satu-satu dengan dia. Pasti akan dicari apapun lah ya, kesalahan mereka itu nanti pasti akan diungkap semua sama Nikita ya, dari A sampai Z. Jadi kita harus lihat ya, Nikita aja yang kemarin itu di persidangan udah berapa kasus yang dia ungkap secara tidak sadar ya, dan membuat kita itu tersadar bahwasanya oh, di sana ada kasus seperti ini, hasilnya seperti ini, oh ternyata dia ini bermain di belakang. Nah, seperti itu kan. Jadi kita melihat dari sini bahwasanya sebenarnya Nikita ini mau mengorbankan dirinya untuk kasus-kasus besar, di mana demi orang semua ya, ataupun demi masyarakat Indonesia ini ataupun semuanya itu dia sanggup untuk mengorbankan dirinya seperti itu ya, walaupun sebagian orang akan tetap mengecapnya sebagai seseorang yang tidak benar ataupun mungkin memanfaatkan atau apa ya. Intinya dia tetap akan maju ketika melihat kasus besar, karena dia merasa bahwasanya di sini kalian lebih akan tertuju pada dia ketika ada kasus besar yang bersangkutan dengan dia, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tetap kasih semangat Nikita Mirzani ya, setidaknya dengan adanya kasus dia, kita bisa tahu di balik mafia-mafia skincare ini. Nah, sekarang kalian bisa membedakan mana yang harus kalian ikuti atau harus kalian tinggalkan. Bijak jadi orang. Thank you.